Kalau cuma pentar doang mah nggak ada manfaatnya. Ya, harus pintar dan berani untuk mendorong perubahan dan perbaikan untuk Indonesia lebih hebat, lebih adil dan lebih makmur. Kalau cuma pintar buat diri sendiri mah, ya jadi aja saintis gitu. Dulu 20 tahun yang lalu kali 30 tahun yang lalu, saya sering sekali kasih kuliah jenderal stadium di IPB. Ya, 20-30 tahun yang lalu. Ya, dan IPB makin lama makin menonjol, makin inovatif. Mahasiswanya saya kira juga jauh lebih cerdas daripada yang generasi yang lebih dulu. Ya, kecerdasan sangat penting, tapi keberanian juga sangat penting. Kalau saudara hanya cerdas, nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau cuma modal keberanian, itu cuma nekat doang, itu preman. Ya, jadi kalau mau ubah Indonesia jadi lebih baik, harus cerdas, tetapi juga harus punya keberanian untuk mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Kita ini banyak orang pintar, tapi kebanyakan tidak punya keberanian untuk mengatakan kebenaran. Makanya bangsa kita ya muter-muter di situ aja. Nah, pertanyaannya, apakah sumber daya alam itu blessing, ya, atau curse? Apakah sumber daya alam itu akan bawa keberuntungan atau kesejahteraan yang lebih tinggi, atau malah enggak? Memang di masa lalu, terutama gejala ini disebut sebagai Dutch disease, ya, penyakit Belanda kalau istilah terminologi makroekonominya. Terjadi ketika Belanda tahun 70-an, industri gasnya sangat besar sekali, ekspor gasnya sangat besar, dan harga gas juga tinggi, sehingga Belanda tiba-tiba dapat, ya kan, windfall profit atau keuntungan yang sangat besar masuk ke dalam sistem moneter dan finansial Belanda. Akibatnya mata uang Belanda itu menjadi sangat kuat. Begitu mata uang Belanda sangat kuat, produk-produk dari Belanda menjadi sangat tidak kompetitif. Misalnya Belanda itu kan terkenal sebagai produsen produk pertanian yang unggul. Negaranya cuma sekecil Jawa Barat, tapi ekspor produk pertaniannya itu termasuk tertinggi di Eropa. Nah, karena mata uangnya kuat, harga produk pertanian Belanda menjadi lebih mahal, tidak kompetitif. Demikian juga dengan sektor manufakturnya. Akibat mata uang yang sangat kuat, itu mengakibatkan barang manufaktur Belanda tidak kompetitif, akibatnya import banyak dan sebagainya. Jadi gejala ini sudah dipelajari secara teori, namanya Dutch disease, penyakit Belanda. Nah, Indonesia juga akhir tahun 80-an pernah mengalami gejala seperti itu, yaitu mata uang kita kuat daripada apa yang seharusnya, dan yang kedua membuat barang-barang Indonesia tidak kompetitif dan manufacturingnya mengecil peranannya. Pertanyaannya, ada solusinya enggak itu? Tentu ada, yaitu jangan bikin mata uangnya kuat hanya karena sumber daya alam. Karena ekonomi itu kan bukan sumber daya alam. Jadi otoritas moneternya harus mengupayakan bahwa mata uangnya itu naiknya normal aja, jangan luar biasa tinggi, ya. Nah, jadi secara makroekonomi ada jalannya. Secara finance, pengelolaan fiskal, ada jalannya enggak? Ada. Itu dilakukan oleh teman saya, Perdana Menteri Sanana di Timur Leste.
Jadi Sanana itu walaupun negaranya kecil, bekas provinsi Indonesia, tetapi banyak oil dan gas, ya, terutama dari di laut berbatasan dengan Australia. Nah, dia dapat nasihat dari saya lupa namanya, teman juga profesor dari Columbia, agar setiap tahun kalau dapat pendapatan dari oil gas, jangan digunakan seluruhnya. Saya lupa angkanya, kayaknya seperempatnya harus disimpan di dalam dana abadi. Ya, sebagian ditaruh di luar dan di dalam. Pokoknya nggak boleh digunakan untuk anggaran tahunan. Ya, nah akibatnya apa? Stabilitas keuangan Timur Leste itu relatif aman. Ketika ekonominya lagi sulit, ada masalah dari pendapatan, dia baru bisa, ada undang-undangnya, baru bisa menggunakan dana tabungan abadi itu. Ya, oh, saya lupa si Profesor Jeffrey Sachs yang beri saran sama Sanana. Jadi dibikinlah komitenya ya di New York, terdiri dari beberapa profesor lumayan terkenal, ya kan. Jadi mereka yang menjaga supaya uang itu nggak dikorupsikan, uang itu tetap disimpan dan hanya kalau emergency bisa dipakai. Karena yang terjadi di negara-negara penghasil sumber daya alam, begitu pendapatan dari oil, gas, atau mineral tinggi, itu anggarannya kan tiba-tiba gede. Begitu anggarannya gede, dia langsung jor-joran, pokoknya pengeluaran terus. Ya, nah karena ekspansi fiskalnya besar, akibatnya ekonominya inflasi tinggi. Ya, jadi harga-harga buat rakyat itu selain karena mata uangnya tinggi, ya misalnya harga makanan akan naik, juga karena inflasi dipompa dengan uang terus, ya. Nah, dan kebanyakan mohon maaf di Afrika, di Indonesia duitnya itu banyak yang akhirnya dikorup, ya di Nigeria terkenal tuh, atau di beberapa negara di Zambia begitu. Dapat sumber daya alam, pejabatnya kaya raya karena sangat korup dan sebagainya. Ya. Tetapi itu kembali solusinya di dalam pengelolaan manajemen. Kalau manajemennya benar ya nggak ada masalah. Tekanan inflasi bisa dikurangi, ya kan? Kalau ya misalnya seperti Timur Leste itu kita lagi booming nih. Kemudian sebagian dari pendapatan itu kita simpan supaya nggak setiap tahun langsung jor-joran yang nggak perlu dan sebagainya. Nah, tetapi ada bedanya. Jadi Indonesia pernah mengalami boom oil and gas dari tahun akhir 70-an lah ya, sampai tahun 80-an akhir. Sehingga APBN itu berasal 85% dari oil and gas. Bayang nggak itu? Dari pajak hanya 15%. Dari oil and gas 85%. Itulah yang mengakibatkan pemerintahan Soeharto, Orba, punya uang untuk membiayai kebutuhan dasar. Pendidikan, kesehatan, puskesmas, macam-macam lah pendidikan dasar, kebutuhan dasar, basic nih. Jadi pemerintahan Orba dapat windfall profit dalam bentuk 85% dari anggarannya berasal dari sumber daya alam dan sebagian besar lumayan dipakai membiayai investasi di dalam kebutuhan dasar buat desa dan sebagainya lainnya, sehingga ada manfaatnya terasa sama rakyat. Nah, tetapi hari ini sumber daya alam yang harganya tinggi banget bukan oil and gas. Oil mulai naik lagi, gas,
tetapi terutama mineral, yaitu emas, yaitu apa macam-macam lah, batu bara, nikel, dan sebagainya, mineral lah. Nah, tetapi ada perbedaan mendasar. Kalau zaman Orba sampai tahun 80-an, ya 90-an, itu yang menguasai oil and gas itu negara. Swasta hanya jadi kontraktor produksi. Penerimaan itu 85% masuk ke APBN, 15% buat kontraktor swastanya. Tetapi hari ini sumber daya alam mineral kebanyakan dikuasain oleh swasta semua. Yang masuk ke anggaran sedikit sekali. Sebagai contoh, batu bara. Dulu harganya hanya $60 per ton. Sebulan yang lalu harganya sampai $220 per ton. Tapi pemiliknya kan bukan negara. Pemiliknya itu swasta. Ya, sehingga uang yang masuk ke APBN dari batu bara kecil sekali, apalagi sama Menteri Keuangan terbalik dihapuskan royalti pajak untuk ekspor batu bara. Biasanya dulu ada undang-undang kalau saudara ekspor batu bara harus bayar royalti kepada negara. Sama Sri Mulyani dihapusin sebagai hasil dari lobi oligarki batu bara, sehingga penerimaan royalti, penerimaan dari batu bara itu kecil. Harusnya kita bisa dapat 80 sampai 100 triliun kalau royaltinya masih ada. Nah, kalau itu kita masih lakukan, maka 100 triliun itu bisa dipakai mensubsidi harga listrik, sehingga listrik rakyat nggak perlu dinaikin. Tetapi karena pemerintah ini dikuasai oleh oligarki, ya kan, dia malah bikin kebijakan yang selalu menguntungkan yang besar-besar. Oligarki batu bara, oligarki sawit, dan sebagainya. Manfaat sama rakyat itu kecil sekali. Nah, hari ini juga saya dengar, misalnya contohnya sawit. Harga sawit naik, minyak goreng juga naik. Harga sawit naik hampir 50% lebih, harga minyak goreng dalam negeri naik. Saya ingat waktu saya jadi Menko Ekonominya Gus Dur tahun 2000. Harga sawit naik 100%, kemudian tapi harga minyak goreng di dalam negeri juga ikut naik 100%. Minyak goreng itu kebutuhan dasar. Saya panggil anak buah saya pada waktu itu, namanya Jenderal Luhut Panjaitan, Menteri sekarang, waktu itu Menteri Perdagangan. Saya bilang, Bang, ini daftar raja-raja sawit swasta. Ini daftar BUMN yang nguasain sawit. Panggil mereka semua, kasih tahu, kalian jangan terlalu rakus. Kalian udah untung akibat kenaikan batu bara sawit di luar negeri 100%, masih mau lebih untung lagi dengan mengurangi pasok di dalam negeri untuk digunakan ekspor. Ya, kalian jangan lupa kacang sama kulitnya, karena industri sawit Indonesia dulu dibangun pakai kredit murah dari Bank Indonesia dengan bunga hanya sekitar 6% kurang. Ya, padahal yang lain-lain dulu bunganya hampir di atas 12%. Jadi jangan greedy, jangan lupa kacang sama kulitnya, sama raja-raja sawit. Kalau dalam 1 bulan pasokan sawit untuk minyak goreng tidak ditambah, harga tidak turun normal, saya akan periksa semua pajaknya raja-raja sawit di Indonesia. Luhut Panjaitan, Rizal, aku paling seneng ini, ya, neken-neken orang. Ini gue paling doyan nih dapat perintah begini. Dia kumpulkanlah para pengusaha sawit, dia kasih tahu, bos saya Menko Rizal Ramli itu orang sipil, tapi kelakuannya kayak jenderal bintang 5. Ya,
Ini pesannya, jangan greedy, ya, jangan rakus, dan dalam 1 bulan harga minyak goreng di dalam negeri harus turun. Kalau enggak, dia akan periksa pajaknya. Nah, kalau salah satu dari Bapak nanti ketahuan bayar pajaknya enggak benar, enggak ada ampunnya. Ya, Bapak-bapak minta tolong supaya lobby Pak Rizal Ramli, enggak bakal bisa. Dia enggak bisa di lobby begituan. Ya. Jadi sebulan kemudian harga minyak goreng di dalam negeri turun. Nah, ini contoh ya, karena menyangkut kebutuhan rakyat. Tapi kalau harga mobil yang naik, harga apa, handphone, ya biarin aja. Tapi kalau harga yang menyangkut kebutuhan rakyat, kebutuhan dasar rakyat, minyak goreng, makanan, negara harus jelas sikapnya. Negara itu harus berpihak sama rakyat. Itulah undang-undang dasar kita, bukan berpihak sama yang gede-gede. Kalau hari ini kan didiamin aja tuh. Saya dengar minyak goreng naik, didiamin aja, nggak bikin apa-apa buat itu. Nah, jadi kembali tadi, hari ini sumber daya alam itu dikuasain oleh swasta. Sehingga kalau harga komoditi mineral naik, yang menikmati itu kebanyakan swasta. Nggak masuk ke dalam APBN, sehingga nggak bisa membuat APBN itu surplus atau lebih bagus. Kawan-kawan kan tahu nih, ya kita kan meminjam ugal-ugalan. Menteri Keuangan terbalik itu meminjam jor-joran, ya, sehingga untuk bayar bunganya saja pinjaman tahun ini itu 370 triliun. Untuk bayar pokoknya 400 triliun. Tahun ini kita mesti siapin 770 triliun untuk bayar cicilan hutang. Nah, untuk membayar bunganya saja nggak sanggup pemerintah, harus minjem lagi. Coba kebayang nggak? Ya, kalau ekonomi rumah tangga, untuk bayar bunganya aja harus minjem lagi. Sebetulnya kita sudah sangat kritis, udah lampu merah, tapi terus berbohong mengatakan tenang, semua terkendali, bla bla bla. Apanya yang terkendali? Pengelolaan fiskal hati-hati dan prudent. Apanya yang hati-hati dan prudent? Ini ugal-ugalan kok. Ya, nggak punya duit aja maksain bikin ibu kota abal-abal di Kalimantan Timur. Ya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, harusnya sumber daya alam ini adalah milik rakyat Indonesia yang dikelola oleh negara. Bahwa kontraktornya swasta nggak ada masalah, tapi pemiliknya itu bukan swasta. Nah, tapi undang-undangnya dimainin seolah-olah swasta bisa jadi pemilik tambang-tambang mineral. Itu kesalahan fundamental. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 4 kita yang mengatakan sumber daya alam milik rakyat yang dikelola oleh negara. Saudara kebayang nggak kalau hari ini dan kemarin sebetulnya ada kesempatan ya tahun ini dan berapa tahun 2 tahun ke depan itu hampir semua konsesi pertambangan sudah habis. Setelah 30 tahun harus dikembalikan ke negara. Cuman raja-raja tambang ini, oligarki tambang ini, perintahkan Jokowi nyogok pejabat, nyogok anggota DPR, sehingga diloloskan undang-undang mineral baru, mereka otomatis dapat perpanjangan kontrak 2 kali 10 tahun, 20 tahun. Nilai konsesi itu sendiri ratusan miliar dolar. Kok bisa diberikan begitu aja otomatis? Hanya karena DPR-nya udah di bawah kendali oligarki ini. Pejabatnya di bawah kendali oligarki. Harusnya kan pemerintah bisa ambil, harus dikembalikan ke pemerintah. Pemerintah bisa kemudian ngatur. Apakah dia ambil setengahnya tetap swasta yang lama, atau apa. Tapi pemerintah punya kewenangan buat ngatur ini, tapi dihapuskan oleh undang-undang mineral yang hasil
lobby dari oligarki. Nah, kawan-kawan, saya kira banyak hal yang kita bisa gunakan supaya sumber daya alam itu bermanfaat buat rakyat dan bangsa kita. Caranya, Undang-Undang Dasar harus dilaksanakan secara konsekuen. Bahwa sumber daya alam adalah milik rakyat Indonesia yang dikelola oleh negara. Bahwa pelaksananya bisa BUMN, bisa sektor swasta, itu nggak masalah. Sehingga pendapatan dari sumber daya alam bisa masuk ke dalam negara, keuangan negara, bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Nah, ada satu topik lagi agak melenceng sedikit, tapi menurut saya penting, yaitu soal climate change. Topik climate change ini kalau di negara-negara maju itu topik nomor 1 untuk generasi milenial, yaitu generasi di bawah 26 tahun. Ya, di Eropa, di Amerika, makanya salah satu tokohnya si Greta itu kan anak masih kecil banget. Ya, itu sangat berpengaruh, sangat dihormati. Ya, dia memang berjuang supaya ada perlindungan, supaya climate ini diperbaiki kualitasnya. Nah, saya mau bikin tagline baru, bukan climate change. Kalau hanya climate change mah, ya terlalu sumir. Saya mau katakan climate justice. Climate justice. Karena akibat pengelolaan sumber daya alam yang abal-abalan, termasuk hutan dan lain-lain, itu menciptakan social injustice. Ya, suhu lebih panas, banjir di Kalimantan yang nggak pernah banjir, ya di Bromo tuh nggak pernah banjir di beberapa provinsi di Kalimantan banjir itu luar biasa. Ya, jadi akibat pengelolaan sumber daya alam yang ugal-ugalan itu menciptakan injustice, social injustice, rakyat kebanjiran, rakyat kehilangan sumber pendapatan dan lain-lain. Ya, termasuk yang bekerja di tambang batu bara itu di seluruh dunia gasnya masuk ke badan pekerjanya mungkin nggak ada perlindungan. Ya, jadi saya mau kaitkan isu climate dan justice. Dalam beberapa minggu lagi saya akan keluar di sosial media, ya supaya kita membahas climate change itu bukan hanya dari segi teknis, bukan hanya dari segi angka-angka begini, suhu naik berapa atau global warming atau apa, tapi kita kaitkan dengan social justice. Bahwa pengelolaan climate yang ugal-ugalan, yang jor-joran hanya menguntungkan industri, itu akan punya dampak sosial yang besar kepada generasi muda kita. Dalam bentuk misalnya kualitas udara yang jelek, ya di kota-kota besar. Kalau itu terjadi kan anak-anak muda kita kecil-kecil udah bisa sakit macam-macam, sakit paru-paru dan sebagainya. Ya, jadi jor-joran dalam industri dan kebijakan lingkungan yang tidak bersahabat itu menimbulkan social justice, menimbulkan masalah kesehatan dan lain-lain. Saya appeal sama kawan-kawan di IPB untuk mari sama-sama kita perjuangkan keadilan di dalam pengelolaan sumber daya alam. Caranya apa? Satu tadi keadilan agar manfaat sumber daya alam itu betul untuk rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam harus hati-hati supaya lingkungan hidup lebih baik, supaya tidak menimbulkan masalah sosial and social injustice. Nah, saya percaya teman-teman di ITB banyak yang pintar-pintar kalau dari